Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Struktur Aljabar. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin kepada kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kekhilafan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan katanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa kalian sudah mulai spirit apa ya, semangatnya sudah mulai tertanam kembali begitu. Kita sudah mulai apa ya, terbangun dari mimpi indah begitu untuk masa depan yang cerah. Baik, kalau kemarin kita sudah mengarah ke operasi biner. Jadi sebenarnya itu dasar dari kita em, mempelajari tentang grup. Kita sekarang membahas tentang grup. Nah, sebenarnya baru sekarang ini loh Cah, kita itu kuliah yang sebenarnya tentang struktur aljabar grup gitu. Ya, kalau kemarin-kemarin sebenarnya kita hanya main-main aja gitu. Belum ya, belum mengarah ke yang sebenarnya grup kan gitu kan. Sekarang kita bahas tentang grup. Nah, sebenarnya yang pertama kita bahas definisi dulu. Definisi grup itu apa sih gitu ya. Yang pertama kita bahas definisi. Nah, grup-grup itu apa? Suatu himpunan G dengan operasi biner, ya. Suatu himpunan G dengan operasi biner. Nah, di sini saya apa namanya, simbolkan dengan bintang. Sebenarnya tidak harus bintang. Disebut grup. Nah, ini disebut grup jika memenuhi aksioma aksioma berikut. Nah, ada beberapa aksioma yang harus dipenuhi suatu himpunan itu grup atau bukan. Nah, ini sebenarnya syaratnya yang sudah kita bahas kemarin. Jadi yang pertama, eh karena biner, biner itu dia pasti tertutup pada operasi bintang kan gitu. Tapi saya tulis aja sekalian, kalau biner itu dia kan pasti tertutup, ya. Tapi saya tulis syaratnya lengkap biar nanti kalian tidak bingung. Jadi sebenarnya kalau biner itu kan kemarin syaratnya operasi biner itu tertutup kan, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu saya tulis nomor satu itu tertutup pada operasi bintang, tapi kalian biar nanti mudah mempelajarinya, ya. Jadi G tertutup pada operasi bintang. Ya, artinya apa? Untuk setiap A, B anggotanya G, maka A bintang B itu adalah anggotanya G. Ya, ini G tertutup pada operasi bintang. Baik, kemudian yang kedua, G memenuhi sifat asosiatif pada operasi bintang. Untuk setiap A, B, C anggotanya G, maka A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Ya, ini adalah sifat yang kedua atau aksioma yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah ada unsur identitas, ya. G memiliki unsur identitas pada operasi bintang. Baik,
uh, artinya apa? Ada anggotanya G untuk setiap A anggotanya G sedemikian sehingga A bintang sama dengan A sama dengan bintang A, ya. Jadi ada ya. E-nya itu adalah identitas. Kemudian yang keempat, G memiliki unsur inverse pada operasi bintang. Yang perlu diketahui adalah sama dengan yang kemarin sebenarnya definisinya, untuk setiap A anggotanya G ada A inverse anggotanya G sedemikian sehingga A bintang A inverse sama dengan sama dengan A inverse bintang A, ya, untuk dimana adalah anggotanya G. Jadi ini adalah syarat dari grup. Jadi harus memenuhi keempat ini, ya. Jadi nanti kalau kalian ingin membuktikan apakah suatu grup ini suatu himpunan ini grup atau bukan, begitu. Ya, misalkan kita perlu yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Kayaknya ini grup deh, gitu ya. Ya, kalau grup berarti kita harus membuktikan dia harus memenuhi keempat aksioma ini. Ya, jadi kalau satu aja tidak terpenuhi berarti dia bukan dikatakan grup. Jadi kalian harus membuktikan secara umum. Nah, ini yang paling penting, secara umum, tidak boleh nyoba-nyoba. Kalau di buram boleh, tetapi nanti real pembuktiannya ya harus secara umum dibuktikan apakah dia memenuhi grup atau tidak. Nah, kalau misalkan dia bukan grup, baru kita menggunakan counter example atau contoh yang salah untuk menunjukkan dia bukan grup, gitu ya. Ya, contoh counter example, ya, satu contoh yang menunjukkan bahwa dia bukan grup, ya. Ambil contoh kontra, ya. Detailnya berapa bilangannya baru kita tunjukkan. Ini loh, misalkan saya ambil satu, kemudian satu angka misalkan, kemudian satu angka ini ternyata tidak punya identitas, begitu. Nah, itu bisa kita tunjukkan atau kita jadikan bukti bahwa ini loh, angka ini nggak punya, angka ini merupakan himpunan yang kita bicarakan dan dia tidak punya identitas. Berarti ini dia bukan grup, gitu ya. Jadi nanti kalian menunjukkan dia grup atau bukan, begitu ya. Nah, misalkan saya contohnya seperti ini. Contoh, buktikan apakah bilangan genap merupakan grup. Nah, kalau menanyakan bentuk seperti ini, langkah yang pertama adalah kita membuat dugaan kira-kira grup atau bukan, ya, memenuhi keempat sifatnya ini apa bukan, atau memenuhi keempat aksioma ini atau bukan. Pak, saya tidak ada gambaran sama sekali, nggak punya gambaran. Kalau nggak punya gambaran, anggap dia grup. Maksudnya anggap dia grup seperti apa? Ya, kita kerjakan setahap demi setahap, ya. Jadi kita kerjakan satu persatu sesuai aksiomanya. Nanti pada langkah apa dia tidak ada apa tidak langkahnya yang menjadikan dia bukan grup. Kalau ada ya kita tunjukkan, ya. Jadi anggap karena kita tidak punya gambaran sama sekali. Kalau punya gambaran kayaknya dia bukan grup deh, gitu, langsung ambil contoh kontra. Ya, kayaknya dia grup deh, ya, langsung tunjukkan dengan 4 aksioma. Kalau tidak ada gambaran sama sekali karena kita masih awam atau kita masih awal mengerjakannya atau mengetahuinya, ya kita anggap dia bukan dia grup, ya. Nah, kemudian yang pertama kita akan menunjukkan
bilangan genap tertutup pada operasi buktikan apakah bilangan genap merupakan grup pada operasi penjumlahan. Misalkan pada operasi penjumlahan, ini penjumlahan biasa ya. Nah, kalau tidak ada keterangan keterangan definisi operasi, berarti sesuai dengan yang kita kenal. Misalkan penjumlahan berarti penjumlahan biasa gitu. Suatu ketika A ditambah B itu bisa 10, 5 ditambah 3 bisa 10. Kalau definisinya lain, plus di sini maksudnya misalkan nanti definisinya apa gitu. Kalau tidak ada definisinya berarti kita gunakan operasi standar ya. Kalau A ditambah B atau 5 tambah 3 ya 5, ya ditambah 3 berarti 8 kalau tidak ada keterangan definisi di soal. Baik, karena ini anggaplah tidak ada keterangan definisi soal, berarti ini penjumlahan bahan yang normal ya. Kemudian kita akan membuktikan bilangan genap tertutup pada operasi penjumlahan. Kira-kira tertutup apa tidak gitu ya, kita harus punya gambaran juga tertutup apa tidak ya. Ada apa enggak ya dua bilangan genap kalau dijumlahkan hasilnya ternyata bukan bilangan genap ya. Ternyata semua bilangan genap itu hasilnya pasti bilangan genap. Nggak mungkin bilangan genap itu dijumlahkan hasilnya tiba-tiba bilangan ganjil atau tiba-tiba bilangan pecahan bentuk A per B begitu kan, nggak mungkin kan. Nah ini Pak saya juga nggak tahu. Nah ini semakin banyak mengerjakan, semakin banyak berlatih ya semakin nanti kalian bisa ya. Nah saya gambar, kalau ada yang misalkan Pak saya punya dua bilangan genap tetapi dijumlahkan hasilnya bukan bilangan genap, ya tunjukkan mana bilangannya ya. Nah ini misalkan gini, untuk setiap X boleh, kalau tadi AB sekarang XY anggota bilangan genap. Bilangan genap itu bentuk umumnya adalah 2Z ya kan, boleh even boleh. Even itu kan genap atau ditunjukkan dengan 2Z ya, dengan kita tulis X nya itu adalah 2A di mana A adalah anggota bilangan bulat, kita tulis bentuk umumnya. Kemudian Y itu adalah 2B di mana B adalah anggota bilangan bulat. Maka kalau kita jumlahkan X plus Y berarti kira-kira bentuknya gimana aja? X plus Y berarti X nya tadi kan 2A ditambah 2B, kita ubah mirip kayak definisi bilangan genap kan. Ini bisa menggunakan sifat distributif karena bilangan bulat kan, 2A 2B berarti 2 nya bisa dikeluarkan, berarti A plus B. Nah kita tahu bahwa A tadi bilangan bulat, B itu bilangan bulat, A ditambah B bilangan bulat kan, berarti ini A plus B anggota bilangan bulat sesuai definisi. Jadi bilangan genap iya kan, 2 dikali bilangan bulat sama dengan ini, 2 bilangan genap itu 2 dikali bilangan bulat. Ini bilangan genap itu, ini kan bilangan genap atau XY anggota bilangan genap itu XY anggota 2 dikali bilangan bulat. Nah ini sama 2 dikali bilangan bulat. Jadi kesimpulannya apa? Jadi X plus Y anggotanya 2Z. Maknanya apa? Berarti dia tertutup pada operasi penjumlahan, atau bisa dikatakan bahwa dia merupakan operasi biner. Jadi bilangan genap pada operasi penjumlahan merupakan operasi biner ya. Itu kemudian syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu adalah bilangan genap atau saya tulis 2Z memenuhi sifat asosiatif. Nah ya kita juga harus punya gambaran kira-kira memenuhi sifat asosiatif atau tidak ya. Kalau dia tidak memenuhi sifat asosiatif ya kita tunjukkan contoh kontranya bilangannya berapa. Kalau kita punya bayangan bahwa bilangan genap itu memenuhi sifat asosiatif ya kita tunjukkan dengan bentuk umum ya. Sekali lagi kalau membuktikan sesuatu yang benar itu harus ditunjukkan dengan bentuk umum ya. Nah karena saya sudah tahu bahwa bilangan bulat itu memenuhi sifat asosiatif sekaligus bilangan genap memenuhi sifat asosiatif, berarti saya langkahnya menunjukkan
secara umum ya. Jadi untuk setiap X, Y, Z anggotanya, jangan X, Y, Z ya, nanti tumbuh dengan Z, Z bilangan bulat. X, Y barangkali T begitu. X, Y, T anggota bilangan genap dengan kita tulis juga X-nya adalah 2A, Y-nya adalah 2B, T-nya adalah 2C, di mana A anggota bilangan bulat, B anggota bilangan bulat, E-nya anggota bilangan bulat. Nah, kita tunjukkan dengan sifat asosiatif, maka X ditambah Y ditambah T sama dengan 2A ditambah 2B ditambah 2C. Ini C nya saya tulis C biasa aja ya, C gini ya, nanti kayak E nanti jatuhnya. 2B ditambah 2C. Kita kerjakan yang di dalam dulu, berarti 2A ditambah 2B plus C, kemudian 2 nya kita keluarkan ya kan, 2A ditambah B plus C ini kan. Nah ini sekarang kan ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu memenuhi sifat asosiatif ya, berarti boleh kita pindah seperti ini, 2A plus B plus C ya kan. Berarti kalau kita kalikan jadinya 2A plus B plus 2C. Nah pada kasus ini berarti ini 2A ditambah 2B ditambah 2C. Berarti 2A tadi kita punya X plus Y plus T. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa karena ini X plus Y plus T sama dengan X plus Y ditambah T. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan ini memenuhi sifat asosiatif. Sehingga jadi kesimpulannya adalah 2Z pada operasi penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Baik, syarat yang kedua sudah kita penuhi. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi apa? Syarat yang ketiga tadi syarat yang ketiga dua Z pada operasi penjumlahan memiliki unsur identitas. Baik, kira-kira punya unsur identitas apa tidak begitu? Bilangan genap ditambah berapa yang hasilnya bilangan genap sendiri. 2 ditambah berapa? 2 itu kan bilangan genap. Ini hanya gambaran tuh ya. Maksudnya nanti kalau membuktikan ya secara umum. Makanya kalau kita berpikir itu kan 2 nyoba-nyoba gitu kan. Kalau belum tahu kan nanti di buram kan nyoba-nyoba. Oh, 2 tambah berapa ya hasilnya 2 kan 0. Oh, 6 tambah berapa ya hasilnya 6 0 juga. Berapa ya? 10.000 kan genap ya 10.000. Ditambah berapa hasilnya 10.000, hasilnya 0 juga. Nah pertanyaannya 0 itu bilangan genap apa tidak? Iya, kenapa? Karena 0 itu bentuknya 2 dikali sesuatu, 2 dikali bilangan bulat, yaitu bilangan bulatnya 0, iya kan? Berarti ada, saya boleh menuliskan ada 0 anggota 2Z. Kenapa kok 0 itu termasuk bilangan genap? 0 itu ya karena saya tulis lengkap aja, karena 0 sama dengan 2 dikali 0, dimana 0 adalah anggota bilangan bulat. Kan ini sesuai dengan bentuk umum definisi dari bilangan genap aja. Kenapa sih 0 itu masuk ini? Karena 0 itu bisa dirubah menjadi bentuk umum bilangan genap. Bentuk umum bilangan genap itu apa? 2 dikali bilangan bulat. Nah ini 2 dikali 0, 0 nya anggota bilangan bulat, berarti kan memenuhi sifat ini.
ya. Jadi itu untuk setiap uh, untuk setiap X anggota 2Z sedemikian sehingga ya 0 ditambah X sama dengan X ditambah 0 ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan seperti apa? Berarti jadi kita bisa menyimpulkan bilangan genap pada operasi perjumlahan memiliki unsur identitas. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, 2Z pada operasi penjumlahan memiliki unsur inverse. Nah, dari sini kita bisa tunjukkan kira-kira merupakan unsur inverse apa tidak ya, memiliki unsur inverse apa tidak gitu ya. Kita berpikir gitu. Kalau kita punya misalkan 5 tambah berapa ya hasilnya 0, 5 tambah negatif 5 ya kan, 3 tambah 5 itu tapi bilangan genap, bilangan ganjil yang genap. 4 tambah berapa ya hasilnya 0, negatif 4 iya kan. 12 tambah berapa ya hasilnya 0, negatif 12. 3 berapa ya 20.000 tambah berapa ya hasilnya 0, negatif 20.000. Berarti kan dugaan sementara kita kan itu nyoba-nyobanya kan gitu kan. Kalau misalkan kalian sudah anggaplah sudah mahir gitu ya nggak perlu seperti itu ya, feeling aja yang bermain. Pak, saya nggak punya feeling sama sekali gitu. Bagaimana caranya? Ya semakin banyak berlatih. Nanti semakin banyak berlatih, semakin apa ya saya katakan intuisi kalian semakin kuat, kemudian nanti analisisnya juga semakin kuat. Ya kalau memang di awal-awal memang sulit. Cuma nanti kalau kalian sudah terbiasa banyak berlatih, semakin banyak berlatih semakin bisa, sedikit berlatih sedikit bisa, tidak berlatih tidak bisa ya. Jadi itu prinsipnya gitu sebenarnya, untuk agar kalian nanti mahir di dalam proses pembuktian gitu, karena nanti di Struktur Aljabar kan banyak pembuktiannya gitu. Baik, tadi berarti untuk setiap X anggota 2Z ya dengan X sama dengan 2A, di mana A anggota bilangan bulat. Ini sebenarnya tidak harus seperti ini. Kalau di awal sudah ada, ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma karena saya ingin lengkap ya kita tulis aja. Oh Pak, saya nggak mau di awal kan sudah di sini, karena di sini kan sudah ada Pak, saya nggak mau ya boleh ya. Jadi itu hanya pelengkap aja sih gitu. Semakin lengkap semakin baik. Tapi kalau Pak waktunya mepet nih, kurang 5 menit lagi ya sudah, langsung patas aja gitu. Yang penting nanti paham, saya pun nanti tahulah mana yang sekiranya salah, mana yang sekiranya sebenarnya kalian paham gitu ya. Baik, untuk setiap X anggota 2Z dengan X sama dengan 2A, di mana A adalah anggota bilangan bulat, ada 0. Baik, 0 itu kira-kira anggota bilangan genap apa tidak? Iya kan? Sorry, bukan ada 0, ada negatif X ya, negatif X. Kira-kira dia anggota bilangan bulat apa tidak? Karena bilangan bulat. Kenapa? Bilangan genap. Kenapa? Karena negatif X itu berarti kan negatif 2A. Karena bilangan bulat itu bilangan bulat itu memenuhi sifat komutatif, berarti kan A-nya boleh saya balik 2 dikali negatif A. Nah, dari sini kita bisa mengatakan negatif A anggota bilangan bulat kan, sesuai definisi dari bilangan genap lagi. 2 dikali bilangan bulat. Dari mana keterangan bilangan bulat? Dari sini ya, berarti ya negatif X itu anggota bilangan genap. Jadi kalau kita punya suatu bilangan genap, maka lawannya kita bisa mengatakan negatif X itu lawan. Kalau X itu dengan super X itu balikannya, resiprokal ya. Kalau ini itu lawan. Jadi untuk setiap X anggota 2Z dengan X nya adalah 2A anggota bilangan bulat, ada negatif X anggota bilangan genap juga. Ini sebenarnya tidak perlu, nggak ada pun ini sebenarnya tidak jadi masalah. Cuma kan
saya menjelaskan ke kalian gitu sebenarnya kenapa sih kok bisa, soalnya gini, nanti ada barangnya itu belum tentu nanti dia sesuai dengan apa namanya semesta pembicaraan kita. Pak, saya punya misalkan nih kita bahas tentang bilangan eh, bilangan asli begitu, kan juga boleh kan untuk setiap X anggota bilangan asli kira-kira negatif X-nya bilangan asli atau bukan, kan bukan kan, berarti ada barangnya, saya katakan ada barangnya belum tentu masuk ke semesta pembicaraan kita. Makanya ini saya tunjukkan, ini loh, ini juga bilangan genap lawannya. Kenapa? Karena memenuhi definisi secara umum dari bilangan genap. Nah itu yang kalian harus tekankan, ini yang paling penting ya, ini yang paling penting. Jadi kalian harus teliti, ada barangnya belum tentu sesuai dengan himpunan semesta pembicaraan kita ya, hati-hati. Nah karena ini memenuhi, berarti sedemikian sehingga X ditambah negatif X sama dengan 0 sama dengan negatif X ditambah X, dimana 0 adalah anggota 2Z ya. Jadi kesimpulannya 2Z pada operasi penjumlahan memiliki unsur inverse. Jadi dari 1 sampai 4, sorry bukan 1 sampai 4 ya, tapi A sampai D, kita harus konsisten aja. Nanti bingung lu kok 1 4 nya nggak ada. Dari A sampai D, bilangan genap pada operasi penjumlahan merupakan grup. Nah ini yang paling penting, ini yang harus kalian perhatikan ya. Ini contoh dari grup. Baik, saya ingin mencoba biar kalian ada gambaran juga begitu. Apa sih contoh yang bukan grup gitu, biar kalian bisa membedakan nanti. Baik, mungkin kita coba yang contoh 2. Buktikan. Apakah bilangan ganjil merupakan grup pada operasi penjumlahan. Nah nanti sekali lagi operasinya itu tidak melulu penjumlahan ya, tidak melulu penjumlahan, bisa operasi bintang, operasi pagar, operasi ya yang didefinisikan ya. Cuma ini kan contoh itu ambil yang paling gampang. Ini sekaligus saya jelaskan bagaimana nanti kalau kalian jadi guru, jangan membuat contoh yang sangat sulit. Pertama langsung kasih contoh yang sulit, muntah mereka siswa, bukan hanya siswa, mahasiswa pun seperti itu. Jadi ambil contoh yang paling gampang-gampang dulu. Jadi mereka untuk apa sih? Agar memotivasi siswa, wah ternyata gampang ya, saya bisa. Berarti nah itu yang menimbulkan motivasi bagi siswa. Baru nanti soal pun seperti itu, soal itu dari yang tergampang nanti bisa jadi yang terakhir itu yang sulit begitu. Agar apa? Sekali lagi memotivasi siswa. Nomor 1 bisa, oh nomor 2 pasti bisa, nomor 3 bisa, nomor 4 pasti bisa, dan seterusnya. Kalau biasa acak aja begitu, nah itu namanya kita tidak mendidik. Nomor 1 sulit gitu, waduh itu membuat down siswa. Waduh ya kok nggak bisa, ini gimana ini. Juga sama dengan contoh juga gitu, waduh contohnya 2 papan hapus lagi, sampai menghabiskan 3-4 papan hapus lagi gitu misalkan. Wah itu yang berbahaya. Jadi ambil contoh yang gampang. Saya juga ambil contoh yang sejalan, nomor 1 penjumlahan, nomor 2 ya penjumlahan gitu ya. Baik, next. Pertanyaannya, apakah bilangan ganjil itu grup atau bukan? Ya Pak, saya nggak ada gambaran sama sekali deh gitu. Ya kita akan mencoba membuktikan gitu. Bilangan ganjil memenuhi bilangan ganjil memenuhi atau tertutup pada operasi penjumlahan.
bilangan ganjil tertutup pada operasi penjumlahan. Kalian harus berpikir uh, bilangan ganjil itu kira-kira tertutup atau tidak. Kalau ada dua bilangan ganjil saya jumlahkan, kira-kira hasilnya bilangan ganjil apa tidak ya, gitu. Kayaknya iya deh gitu. Kalau iya ya kita tunjukkan dengan mengambil contoh, mengambil bentuk umumnya. Bentuk umum bilangan ganjil kan 2Z plus 1. Kayaknya enggak deh gitu. Kenapa? Saya ambil 3. 3 tambah 5, 3 bilangan ganjil, 5 bilangan ganjil, 3 tambah 5 jadinya apa? Bukan bilangan ganjil kan? Bilangan genap jatuhnya, berarti dia tidak tertutup ya. Ambil atau ada 5 anggota 2Z plus 1. Sorry, 5 sama 3. Tetapi 5 ditambah 3 sama dengan 8 bukan anggota bilangan ganjil. Jadi kesimpulannya, jadi bilangan ganjil tidak tertutup pada operasi penjumlahan 2Z plus 1, atau langsung jadi bilangan ganjil begitu boleh. Tidak tertutup pada operasi penjumlahan. Oke, itu jadi, nah kesimpulannya kalau dia satu aja tidak terpenuhi ya, satu aksioma saja tidak terpenuhi, kesimpulannya juga jadi bilangan ganjil, bukan grup ya, bukan grup gitu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa dia bukan grup. Baik, saya ambil satu contohnya bukan grup lagi. Misalkan pertanyaannya, apakah bilangan bulat bilangan bulat merupakan grup? Pada operasi perkalian. Kira-kira menurut kalian bilangan bulat merupakan grup atau tidak pada operasi perkalian? Pak, saya nggak ada gambaran sama sekali. Ya, kalau nggak ada gambaran sama sekali, kalian mengerjakannya setahap demi setahap sesuai dengan syarat-syarat dari grup ya. Jadi itu sebenarnya yang ini, yang syarat-syarat awal tadi mana? Bisa dikatakan hierarki itu urutan. Kalau bisa ya dari yang sederhana dulu, sebenarnya. Tapi kalau kita menunjukkan dia bukan, itu bisa, boleh langsung dijujuk ya. Jadi dijujuk itu kayak saya punya insting kayaknya bukan, dia tidak memiliki sifat asosiatif deh gitu, langsung tunjukkan aja begitu ya. Cuma kalau kita menunjukkan bahwa dia bilangan bulat itu misalkan memenuhi aksioma grup pada operasi perkalian, ya kita menunjukkannya adalah kalau bisa diurutkan mulai dari yang paling sederhana tertutup, kemudian asosiatif, kemudian identitas, kemudian inverse gitu. Kalau nggak ada gambaran sama sekali pun, nggak ada hipotesis sama sekali pun, ya kalian ngerjakannya juga setahap demi setahap, baru nanti pada langkah ini dia tidak punya gitu. Kalau punya insting kayaknya ada deh satu langkah atau satu syarat atau satu aksioma yang tidak memenuhi. Nah, kita biar kalian ada gambaran, bisa sekarang gini, yang jelas dia tertutup iya ya kan, nanti kalian cari sendiri. Kemudian memenuhi sifat asosiatif iya, kalian cari sendiri di kalkulus ada. Kemudian punya identitas apa tidak? Punya kan? Pertanyaannya apakah punya identitas?
identitas perkalian ada, yaitu apa? Ada satu anggota bilangan bulat untuk setiap A anggota bilangan bulat sedemikian sehingga A kali satu kalinya perkalian silang ya. Nanti kalian mengikuti soal kalau titik-titik dot, kalau cross ya cross. Nah, A sama dengan satu kali A. Dari sini kita bisa menunjukkan karena ada identitas, pertanyaannya apakah dia punya inverse. Nah, ini yang jadi perdebatan atau perlu dipikirkan. Punya inverse enggak ya? Punya inverse apa tidak ya? Ya berpikir bersama-sama. Pertanyaannya gini, saya ambil aja 3 kali berapa hasilnya? 1 sepertiga, ya kan? 3 anggota bilangan bulat. Pertanyaannya sepertiga anggota bilangan bulat apa bukan? Bukan kan? Jadi ada barangnya belum tentu sesuai dengan semesta pembicaraan kita. Nah, ini yang jadi counter example atau contoh kontra bagi kita. Jadi ada 4 anggota bilangan bulat tetapi tidak ada, boleh kita tuliskan 4 inverse, tidak ada 4 inverse anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 4 dikali 4 inverse, atau jangan 4 inverse deh, mungkin tidak ada A anggota Z sedemikian sehingga 4 kali A sama dengan 1 sama dengan A kali 4 ya, itu ya. Ada saya tunjukkan satu contoh counter yaitu 4. Saya punya 4 bilangan bulat tetapi 4 itu tidak ada inverse-nya. Loh Pak, seperempat. Loh, seperempat pertanyaannya apakah dia bilangan bulat? Bukan kan? Ya, jadi dia harus memenuhi semesta pembicaraan kita. Nah, dari sini kesimpulannya jadi bilangan bulat pada operasi perkalian tidak memiliki inverse. Kesimpulannya jadi bilangan bulat pada operasi perkalian bukan grup. Itu yang penting bagi kalian, yang harus kalian pikirkan nanti untuk menunjukkan atau untuk menunjang bahwa dia grup atau bukan ya. Itu barangkali pertemuan kita kali ini. Silahkan didiskusikan, silahkan dipikirkan ya. Kita masih ya barangkali belum terlalu sulit bagi kalian, cukup memperhatikan ini. Saya rasa tidak sulit, cuma nanti kalau di soal-soal barangkali sudah mulai saya katakan operasinya sudah mulai operasi yang tidak umum lagi begitu kayak kemarin. Jadi bisa bintang, bisa pagar dan seterusnya. Itu baik pertemuan kita kali ini saya akhiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan melalui WA atau forum ya. Terima kasih.